Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut, selama ini banyak keluhan aparatur sipil negara atau ASN dengan kinerja yang buruk dan tidak berkinerja sama sekali, susah dipecat. Hal itu terjadi lantaran aturan yang menyulitkan pemecatan ASN yang berkinerja buruk itu. Nah, apa komentar Anda mengenai susahnya mem-PHK ASN yang kinerjanya rendah atau kinerjanya buruk? Bagaimana bila dibandingkan dengan negara maju? Silakan mitra bisnis, komentar Anda kami tunggu di 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Saya mau usul kalau mau pemecatan, misalnya kan udah bikin aturan berapa tahun tidak ada promosi naikkan jabatan, ya dipecat aja. Artinya orang itu tidak produktif. Ini itu aja. Ya inilah kenapa banyak rakyat Indonesia senang atau suka untuk menjadi PNS atau ASN. Kemungkinan seperti itu. Karena udah cara masuknya juga kita tahu sendiri, rata-rata itu kan masih cara-cara di belakang layar kotor. Atau tarik-tarikan orang dalam bisa gratis yang punya saudara di pejabat eselon 1, 2, 3, 4. Karena ada peraturan tidak tertulis yang pejabat eselon 1, 2, 3, 4 itu bisa membawa orang 1, 2 atau lebih itu ya. Itu peraturan tidak tertulis, jadi bisa masuk dengan gratis. Tapi dengan cara tarik-tarikan atau skenarioan, dan yang di bawah itu jabatannya dengan membayar sejumlah uang, kemungkinan seperti itu. Sehingga mau tidak mau ditambah aturan kalau kinerjanya sudah tidak bagus atau jelek, tapi dia tidak atau sulit untuk dipecat gitu ya. Jadi mau tidak mau, ya akhirnya banyak yang memilih jadi PNS rakyat kita itu dengan segala cara kemungkinannya. Kalau ada pernyataan, oh ada yang jujur jadi ASN atau PNS, ya mungkin itu sedikit kemungkinannya, tapi kemungkinan kebanyakan oknum ini kemungkinannya loh. Sampai sekarang dari dulu, dari pertama kali merdeka sampai sekarang masih seperti itu keadaannya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira PNS ini sudah menjadi alat politik ya. Jadi kita tahu zaman Gus Dur juga ada wacana ingin membabat pegawai negeri ini sebenarnya udah luar biasa banyak kelebihan bila dibandingin dengan kinerjanya ya, nggak efisien. Tapi seorang atau sebutir pun juga nggak bisa dipecat. Karena ini udah menjadi politik begitu besar, karena siapa yang berani mengganggu-ganggu ini PNS, jumlahnya luar biasa dan efeknya luar biasa, sehingga PNS yang busuk pun juga tetap bisa stay di dalam ya, yang korupsi lah, yang nggak kerja lah, segala macam ya, kita lihat malah menjadi alat politik ya, alat politik. Pokoknya tiap tahun kan terima PNS luar biasa. Jadi kita nggak ada yang berani untuk melakukan KPI terhadap pegawai-pegawai itu. Kalau lakukanlah KPI kan yang nggak perform dipecat. Tapi sudah terlanjur begitu ya, susah. Menurut saya susah. Apalagi kita menyangkut ke penegakan hukum. Malah lebih terlihat berkompromi dengan itu. Makasih, selamat pagi. Pak Agung itu komentarnya sudah ketinggalan zaman itu. Jadi mulai tahun 2018 penerimaan ASN sudah pakai komputerisasi, nggak bisa titip-titipan. Anaknya Jokowi aja nggak keterima. Nah, jadi itu Pak Agung udah ketinggalan. Dan sekarang untuk kinerja PNS itu sudah pakai IT semua. Sekarang itu tiap pagi gitu sudah laporan absensi pakai IT, terus segalanya dicatat, itu dilaporkan kegiatannya apa tiap hari dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya sudah ada upaya-upaya perbaikan PNS atau ASN. Nah, hanya saja memang kadang-kadang itu orang kan nggak paham. Ada ASN yang karena ketugasannya itu ya kan masing-masing punya ketugasan, punya tupoksi. Lah masalahnya kalau memang nggak ada anggaran kan nggak ada kegiatan, sehingga kelihatannya itu duduk-duduk nggak kerja ya. Tapi sebenarnya karena itu tadi sesuai itu akan kayak Basarnas biasanya. Basarnas itu kan kerja kalau ada masuk musibah, kalau nggak hanya dulu aja, hanya latihan aja. Kalau kan nggak tahu ini kerjanya nggak jalan-jalan, seperti itu.
Jadi harus dilihat secara luas. Saya setuju kalau ASN tidak profesional ya diminta mundur atau diberikan sanksi, ya diberhentikan dengan hormat kalau memang tidak korupsi seperti itu. Jadi itu saja, terima kasih. Jadi sudah ada upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Ya tiap hari itu sudah dicatat semua aktivitas PNS sekarang itu. Jadi terima kasih, demikian, terima kasih. Pak dulu bagus benar itu ada pencatatan secara elektronik ya, supaya kinerja PNS atau ASN yang males-males itu dicatat atau yang rajin dicatat juga. Tapi untuk sekedar informasi, kalau PNS yang sekali bolos atau males-malesan gitu, satu kali ya dikasih peringatan, 2 kali atau 3 kali ya dipecat aja. Tapi dengan tidak hormat ya, dengan hormat kalau kata Pak Dul. Kalau kinerja dengan bagus ya pertahankan, itu namanya good job itu PNS. Oke, itu sih opini saya. Kalau prinsip saya sih, saya setuju ya yang mungkin dari komentar yang sebelumnya ya. Cuma kan gini, mungkin perlu ditambahin ada satu lagi ya. Itu mungkin dari segi itu ya, psikotes juga gitu. Jadi kita bisa lihat juga tuh dari segi psikotes, baik secara tertulis maupun secara mungkin langsung tatap muka. Terus mungkin dari juga perlu wawancara juga. Jadi pas penerimaan itu betul-betul pas dan tepat gitu loh. Karena kalau misalkan tidak ada seperti itu, ya seperti istilah dibilang tuh ya mungkin ya seperti ini dapatnya ya gitu loh. Karena itu penting banget ya. Karena seperti kayak di swasta itu pasti ada itu ya, ada wawancara untuk psikotes apa-apa memang nggak pas, nggak cocok apa-apa, memang kita mau kita lakukan nggak bagus ya nggak usah diterima gitu loh. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang seperti yang dikeluhkan sekarang ini gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu ya, makasih. Iya, kalau saya sih dari pengalaman aja Bu, ini KTP kan udah mati. Dari aparatur lingkungan setempat aja seperti RT aja nggak mau ngurus. Sementara kita udah bikin surat pengantar pindah dari sana kan, dari Cibitung ke Tambun. Ini momennya momen pemilu. Artinya dari dekade-dekade yang lalu saya malah miris berpikir data saya disalahgunakan untuk memilih partai apa gitu untuk tahun-tahun yang lalu gitu. Karena dari 2018 kan mati kartu saya. Sekarang saya masih di Tambun dengan seperti bahasanya ya penduduk ilegal lah saya seperti Bu. Itu kan salah satu keburukan dari ASN itu sendiri bekerja Bu. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain berbeda-beda kualitas kerjanya Bu. Ya saya sih berpikirnya wali kota atau bupati atau gubernur yang punya domainnya itu yang seharusnya dituntut bagaimana dia menyelesaikan persoalan itu. Ya. Ini masalah cuman nik sama angka kependudukan atau data kependudukan, belum yang lain-lainnya Bu, kayak seperti sampah, pungutan iuran sampah, keamanan dan lain sebagainya, itu nggak ada validasi sama sekali Bu. Saya harap begitu sih opinion dari kami masyarakat. Iya, saya pikir ya harus dirubah aturannya, undang-undangnya biar dipermudah. Memang banyak orang walaupun gajinya nggak gede suka kerja di ASN karena ya mereka kerjanya bisa sembarangan, mereka bisa suka-suka mereka gitu, tidak kompetitif juga bisa naik jabatannya gitu. Kalau kita nggak perbaiki, kita akan kalah dengan negara-negara di seluruh dunia. Karena kalau lihat di Cina, waduh, Indonesia mah kalah, nggak ada apa-apanya dengan skill mereka, dengan cara kerja mereka, dengan segala sesuatunya. Karena saya pernah di pabrik garment, kita itu kalau dibandingin dengan mereka, kalau buyer bilang gitu, di sini mereka mau buat BH, oh susah, nggak bisa gini-gini. Di Cina nggak ada yang nggak bisa.
lu mikir apa? Berapa harganya? Pokoknya tinggal kualitasnya dengan harga baru bicara. Pokoknya apa aja bisa. Berapa lama dia bisa. Enggak kayak di Indonesia. Wah, pegel. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak karyawannya. Itu swasta, apalagi negeri. Bisa bayangin enggak, Pak? Nah, itu dia. Kita bagaimana mau kompetitif dengan dunia ini yang semakin canggih, semakin maju. Coba kalau Indonesia boleh lihat terutama di Cina dah. Waduh, luar biasa. Baru merdeka dia buka pintu, tapi udah luar biasa. Nah, kita harus belajar, cuma hanya ngomong doang, ngomong. Ya, itu aja sih, Pak. Baik. Saya mau negara kita maju. Terima kasih. Oke. Kalau mereka mau mencap-mencap, dasarnya apa mereka mencap-mencap? Nah, sekarang kalau misal menterinya bekerja tidak baik, tidak benar, bagaimana? Justru rakyat yang bergaji mereka harusnya, kalau secara moral mereka tidak bisa tidak mengundurkan diri. Ya, nah, sekarang mereka yang digaji oleh rakyat, mereka mau pecat ASN-nya. Nggak akan mereka itu. Ya, kembali lagi, kita perhatikan lagi kembali lagi bagaimana kinerja aparat kita ini. Mereka nggak salah. Mereka gaji nggak seberapa kok dibandingkan mereka yang belum nyaman, cuma ditunjuk dengan hasil bagi-bagi kekuasaan. Iya nggak? Mereka dapat uang untuk hanya sekedar menghidupkan. Saya juga keluarga pegawai negeri juga. Ya kembali lagi tuh ke manusianya. Kalau mereka mau bekerja dengan baik silahkan. Kalau mereka sekedar hanya untuk mengejar itu. Tapi pada umumnya ASN ini mereka tidak akan bekerja dengan cawe-cawe lah. Asal kerja nggak mau mereka masuk akan tujuan dengan baik semuanya. Kalau dibilang kita di kinerja jelek, nggak mungkin mereka berpikir mau bekerja kinerja jelek. Karena mereka penanggung anak istrinya. Kembali lagi ke bagaimana menterinya untuk mensejahterakan pegawai-pegawainya. Karena mereka digaji oleh rakyat, harusnya sebaik mungkin. Rakyatnya itu mereka perhatikan, bukan mau memecat. Dasarnya apa? Mereka itu dipilih oleh rakyat. Harusnya mereka mengabdi untuk rakyatnya, bukan memikirkan bagaimana saya pecat. Karena mereka yang menggaji dia, bukan dia yang menggaji mereka. Begitu saja, Bang. Ya, saya mau nyumbang komentar. Persoalan yang mau saya jelasin bahwa kinerja Pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang dinawacitakan media-media elektronik dan media informasi pada umumnya ya Pak. Dan tadi saya terangin bahwa DKM RT pun sudah digaji, sementara kelurahannya pun begitu. Tapi kinerja kelurahan itu sendiri pun sama kecamatan masih pemborosan menurut saya Pak. Dan selanjutnya kewenangan-kewenangan pemerintah daerah itu banyak sekali yang harus direvisi. Saya sangat merasa kecewa di mana saya mengajukan kredit handphone seumpama kemarin itu data aplikasi saya ditolak semua Pak. Sementara nik saya nggak pernah berutang kredit motor sampai nggak lunas. Pembayaran pajak saya pun selesai. Bahkan dari bapaknya abang saya pajak tanahnya segini Pak, segunung. Tapi bangsa kita tuh menghargai bangsa kita yang lainnya nggak ada sama sekali Pak. Bayangkan itu pajak yang dibayarkan bapak saya, tanah yang dijual ya pun sekarang udah maju kali baru, kota legenda. Wah banyak kalau disebutin Pak. Tapi negara ini menghargai bangsa yang membangun sedikit tuh nggak ada. Apalagi pahlawan yang sudah terlewati. Itu yang bagi kami masyarakat sangat memberatkan, di mana biaya hidup pun semakin tinggi tapi datanya nggak validasi. Dinas sosial datang tapi nggak ada ngasih manfaat apapun. Bansos pun kami terima waktu pandemi cuma 2 kali. Jadi citra Jokowi yang mana yang kami anggap itu bagus, hampir 70-80% kepuasan masyarakat dinilai. Tapi kenyataan nggak sampai situ Pak. Mungkin gitu aja. Kalau menurut saya itu mentannya harus diganti. Itu secara tidak sadar dia menunjukkan kelemahannya.
itu kan tugas pokok dia sebagai Menpan kan. Harusnya dia kalau rasa kesulitan dia ajukan ke DPR untuk dirubah peraturannya, undang-undangnya. Jangan cuma mengeluh aja. Itulah pejabat kita, mental pejabat kita ya, suka menyalahkan lain-lain hal, tetapi tidak pernah menyalahkan kemampuan diri sendiri. Begitu. Memang kita akui bahwa masalah buruknya kinerja para SN di Indonesia hampir semua begitu, karena semua dilatar belakangi dengan kehidupan yang masih susah. Jadi semua mencari rezeki masing-masing dengan caranya masing-masing. Jadi sebenarnya itu harus dibenahi secara menyeluruh. Nah itu si Menpan maunya menerima jabatan, menerima fasilitas, tetapi dia tidak mau berbuat banyak, hanya ngeluh-ngeluh. Nah kalau saya, orang itu harus diganti, jangan dipakai lagi. Terima kasih. Sudah menjadi rahasia umum ya bahwa semua lulusan tinggi itu banyak yang mau dan berminat ke menjadi pegawai negeri, yaitu karena salah satunya adalah kerjanya santai, anti dipecat, tidak ada penilaian kinerja, dan juga tidak ada penilaian dari manajemen terhadap aktivitas pekerjaan dia, peningkatan kinerja dia, peningkatan manajemen dia tidak ada. Nah itu kalau melihat contoh dari negara lain itu terlalu jauh ya. Kita mungkin bisa lihat dari perusahaan-perusahaan swasta multinasional kita itu udah banyak yang bagus-bagus manajemennya, dari hal perekrutan, dari hal manajemen untuk peningkatan kualitas SDM. Contoh saya dulu kan bekerja itu waktu baru masuk itu nggak langsung diangkat menjadi pegawai tetap. Selama 6 bulan saya itu menjalani masa percobaan. Selama 6 bulan 3 kali. Nah setelah melewati 6 bulan, dilihat situasi kinerja kita, kemampuan kita, apakah perusahaan tetap membutuhkan sumber daya tenaga kerja sebanyak sekarang atau lebih, baru kita diperpanjang. Diperpanjang juga bukannya menjadi pegawai tetap, tetapi menjadi pegawai kontrak selama 1 tahun. Nah saya jalani selama 3 tahun. Nah syukur-syukur akhirnya kinerja saya bagus, dinilai oleh manajemen, kinerja saya bagus, manajemen saya bagus, sampai saya akhirnya menjadi asisten manajer, baru saya diangkat menjadi pegawai tetap. Seperti itu. Jadi contoh perusahaan multinasional swasta itu udah cukup baik. Gak usah jauh-jauh dulu. Karena biasanya yang jauh-jauh itu atau yang luar negeri itu budaya birokrasinya itu mungkin tidak sesuai dengan negara kita. Terima kasih. Jangankan masalah kinerja buruk itu kan sering agak susah juga untuk menilai gitu ya, kalau masalah kinerja gitu kan. Ini yang jelas melanggar aturan, misalnya dia nggak masuk berbulan-bulan gitu kan, atau dia melanggar aturan, misalnya dia menggelapkan dana gitu ya. Itu saja sering kita dengar kan, yang kayak begitu nggak dipecat gitu loh. Malah ada yang pejabat yang udah di penjara gitu kondisinya ya, dari dalam penjara dia masih bisa melantik ini kan anak buah gitu. Nah ini kan konyol gitu. Jadi yang melanggar saja ini susah dipecat, apalagi masalah kinerja gitu. Jadi saya pikir sih ini masih jauh lah. Terima kasih. Saya cuma mau tahu kerjanya PNS seperti Satpol PP apa kerjaannya Bu? Kalau menurut saya mau bagusnya dibubarin aja semuanya, ASN juga bubarin aja Bu. Betul. Kalau sistem yang nggak ada gunanya sama sekali kayak gitu, itu pemborosan menurut saya. Jadi NKRI yang kita hargai juga kayak nggak balik menghargai rakyatnya, daripada memilih tapi dipilih mau tapi nggak ada kualitas kerjanya gitu Bu.
Artinya kita merdeka juga perlu dipertanyakan. Cuma slogan merdeka tapi kenyataannya kita dituntut biaya hidup yang mencekik leher. Ya bagus bubarin aja, kalau enggak ganti bendera Australia gitu, apa Singapura. Kita rakyat lebih bangga begitu Bu, daripada pakai NKRI Indonesia tapi kenyataannya wah leher kita ditarik-tarik kayak sapi. Mungkin gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, kalau saya sih ya kita nggak usah jauh-jauh lah bandingin Inggris. Jauh beda, jauh banget, karena kondisi kita itu udah tahu ya bahwasanya budaya kita itu udah mendarah daging. Nah, sebenarnya tidak susah sebenarnya untuk memecat pegawai negeri sipil ini, aparatur negara, asal ada komitmen dan tindak tegas dari pimpinan atau kementerian tersendiri. Ya, kalau saya ya yang memang susah-susah diatur dan nilai berat ini yang pegawai negeri yang lama, yang udah 15 tahun, 20 tahun tuh, itu yang merasa ya sebagai senioritas ya kinerjanya ya nggak suruh-suruh aja kan. Nah ini juga manajemen harus tindak tegas, apalagi ya kalau udah ada KPI, kalau ada KPI-nya kan udah enak, tinggal itu dasar untuk memecatnya. Itu aja sih Mbak, yang penting tidak tegas dan komitmen. Terima kasih. Ya, sama menteri pergi berburu sama Ahok. Nah, waktu Ahok semua takut, terus Anies kacau. Pergi tanya sama Ahok, itu aja kok repot. Iya, kalau kita melihat ya proses evaluasi kinerja pemerintah ya tentunya harus berbasis kinerja ya. Artinya misalnya menggunakan tools seperti misalnya balance scorecard ya, diukur kinerja dia seperti raport ya untuk tiap semester atau tahunan gitu, sehingga ada penilaian yang lebih jelas. Lalu yang kedua, penetapan kinerja dari si pegawai tersebut, ekspektasinya seperti apa, goal yang harus dicapai seperti apa. Lalu itu bisa menjadi dasar evaluasi yang lebih jelas. Yang ketiga ya tentunya pegawai juga perlu di training ya Bu ya, untuk bagaimana dia melayani publik, kompetensi apa yang diperlukan, apa yang dia kurang perlu diimprove gitu. Jadi korelasi kinerja dengan pemecatan susah itu nggak harus selalu linear. Artinya ya kalau orang berkinerja kurang baik ya bisa dibina selama orang tersebut mau diimprove gitu ya. Itu aja Bu, makasih. Saya menyumbang opini berawal dari ilmu pendidikan kita sendiri Bu, dimana awalnya PGRI itu sama segala pendidikan berbasis agama, swasta atau negeri lah kita bicarakan. Di situ awal muara dari birokrasinya itu berbentuk Bu. Bagaimanapun hasil akhirnya ya dinilai dari pembenihan karyawan atau tenaga kerja ahli yang memang benar-benar kompeten di bidangnya Bu. Sementara kayak kita lihat monitoring sementara sejauh ini kan ya memang kompetensinya ada uang, dia bisa naik satu, yang kedua dia punya tempat yang bagus dan mutasinya juga ke tempat-tempat yang strategis begitu Bu. Jadi mustahil bagi kita untuk merubah dari atasnya, tapi dari bawahnya ini akar korupsi KKN-nya itu masih terbentuk dengan rapi gitu Bu. Kita belajar dari Korea, administrasinya terbaik. Kalau Jepang seumpamanya masih jauh itu kita dari pangkalnya bisa jadi negara maju seperti itu. Sementara tuntutan rakyat ini kita negara kepulauan. Dibilang besar kecil Bu, dibilang kecil besar. Di situ tokoh kepemimpinan kita dituntut sebagaimana harusnya bisa mensejajarkan yang besar kecil dan besar. Jangan dia berpikir singkat untuk hanya kelompok dia sendiri, untuk hanya dia keluarga dia sendiri, tapi tidak berpikir jauh ke depan bahwa satu detik aja kita tertinggal itu melewatkan banyak hal yang bisa kita alami jadi kerugian Bu.
seperti pasukan orangnya seumpamanya Bu, nggak ada bencana dia tetap digaji. Kompetensinya bahasanya seperti apa kalau rakyat menilai seperti itu Bu? Banyak bagian instansi-instansi yang seperti yang terkait seperti itu cuma bisa ngambilin gaji buta. Seperti saya pembangunan, orang-orang pembangunan, ya gaji 27.000 saya terima Bu. Tapi niat cita-cita saya membangun Indonesia ini lebih maju daripada yang sebelumnya. Itu tentu itu cita-cita rakyat seperti saya. Berapa banyak gedung pemerintah saya bangun, propertinya saya siapkan seperti kabel-kabel segala macam itu, pabrik-pabrik pupuk lah segala macamnya. Begitu juga uang biaya hidup saya selama ini membesarkan perusahaan-perusahaan seperti kapal api, Indokape, gudang garam dan lain sebagainya. Tuntutan rakyat itu sederhana Bu. PPN PPH dikurangi 25 perak per item produk. Untuk orang termiskin di Indonesia itu diintaskan pun nggak sanggup bangsa kita Bu. Seperti itulah bodohnya bangsa kita, seperti pejabat pemerintahan atas eselon 1 dan 2 tidak mampu berpikir rasional, artinya tidak mengerti arti matematika itu sendiri Bu. Saya mau tanya ya, kalau seumpamanya yang melakukan kesalahan itu Mendagri pertama, angkatan pertama Pak Jokowi, seperti Pak Cahyokumolo, kan dia Mendagri waktu itu. Anggaran untuk yang kedua, pengumpulan gubernur seluruh Indonesia di hadapan Pak Jokowi, apa bisa terjadi lagi di hadapan Pak Tito Karnavian? Kalau seumpamanya bisa dipertemukan, artinya kan compang-camping di daerah paling bawah itu, seperti aparatur ASN khususnya, bisa dibina. Tapi kenyataan menteri kan sudah berganti Pak. Bagaimana kita menuntut progres yang sudah dicapai Pak Cahyokumolo yang mencompang-campingkan kelompok-kelompok satu sama lain? Artinya kekurangan di wilayah tertentu ataupun kelebihan wilayah tertentu tidak mampu distabilkan gitu Pak. Akhirnya ASN kita banyak komplain. Mungkin gitu Pak. Kalau ASN itu merasa nggak perlu, itu dibubarkan aja Pak. Oke.